Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan memberikan penjelasan berkaitan dengan pengertian mobile apps multimedia interaktif. Silakan subscribe channel kami SAC Principal Indonesia. Dalam bagian ini, Bapak Ibu sekalian akan diberikan penjelasan berkaitan dengan pengertian mobile apps multimedia interaktif. Kita pertama kali perlu memahami pengertian multimedia interaktif, yaitu sebuah aplikasi dengan bermacam ragam media yang disatukan untuk membangun sebuah aplikasi tertentu, seperti media video, audio, teks, foto, animasi, gambar, link, internet, atau bahkan layanan internet lainnya yang dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi multimedia interaktif. Sedangkan mobile apps multimedia interaktif ini adalah sebuah aplikasi multimedia interaktif yang dapat berjalan di alat smartphone Android atau iOS, sehingga dapat diakses dengan lebih mudah karena handphone atau smartphone berada di tangan kita sendiri. Dan sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan mobile apps multimedia interaktif ini jelas akan semakin tumbuh, dikarenakan media-media yang terjadi sekarang ini apakah dalam bentuk video, audio, animasi, begitupun layanan internet telah banyak dan dapat diintegrasikan ke dalam sebuah aplikasi mobile apps multimedia interaktif, sehingga aplikasi ini jelas akan semakin tumbuh dan sangat berkembang. Apabila kita ini mendalami sebuah aplikasi mobile apps multimedia interaktif, tentunya kita akan menghadapi atau mengetahui tentang struktur dari sebuah aplikasi mobile apps multimedia interaktif ini. Dan kalau diperhatikan, aplikasi mobile apps multimedia interaktif itu akan memperlihatkan struktur hierarki pohon. Seperti mana sebuah buku, jurnal, tutorial. Yang berbeda adalah mobile apps multimedia interaktif dapat memadukan bermacam media dan interaktif seperti video, audio, link, teks, foto, e-commerce, dan sebagainya. Tetapi strukturnya hampir sama. Jadi ada bagian utama, kemudian ada subbagian, kemudian bagian isi. Nah, jadi strukturnya sama. Sebagai contoh misalkan tentang anggota badan manusia. Jelas kalau kita nih membuat sebuah aplikasi mobile apps multimedia interaktif tentang anggota badan manusia, pertama sekali adalah tubuhnya. Selanjutnya diurai semakin mendalam, mungkin bagian kaki, bagian kepala, bagian tubuh, kemudian nanti di dalamnya ada jantung, kemudian juga paru-paru dan sebagainya. Ataupun berkaitan dengan aplikasi personal komputer, sebuah arsitektur personal komputer. Kita bisa membreakdown lebih dalam dan lebih detail. Mulai motherboard, dalam motherboard nanti ada bagian RAM, ada bagian ROM, ya, kemudian juga nanti ada bagian busnya, ataupun ada bagian paralel yang bisa diintegrasikan untuk hard disk dan sebagainya. Atau misalnya aplikasi berkaitan dengan struktur kendaraan roda 2, juga sama. Dia dapat di breakdown ya, untuk lebih detail tentang sebuah untuk menjelaskan perihal kendaraan roda 2. Mungkin nanti ada chassisnya, bodinya, kemudian ada mesin, kemudian ada lampu dan seterusnya. Begitupun dengan aplikasi lain, ya. Apakah itu produk kulit Garut misalkan, atau persawahan Kabupaten Cianjur, ataupun misalkan kita bisa membuat aplikasi budaya Kampung Naga, atau pengetahuan Danau Toba. Jadi pada intinya mobile apps multimedia interaktif ini akan memperlihatkan bermacam-macam media secara terstruktur
seperti sebuah hierarki pohon. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu memahami bahwa dalam perkembangan teknologi sekarang ini, aplikasi mobile apps multimedia interaktif itu yang dikembangkan dengan Smart Apps Creator itu memungkinkan diintegrasikan dengan layanan web dalam bentuk jejaring. Kita bisa mengintegrasikan dengan Google Form atau Microsoft Form untuk quiz ataupun untuk feedback, atau bahkan kita bisa mengintegrasikan dengan diskusi yang Facebook, kemudian mungkin WhatsApp group atau LinkedIn dan sebagainya. Yang jelas adalah memungkinkan aplikasi mobile apps multimedia interaktif diintegrasikan dengan layanan web yang sekarang ini sedang tumbuh dan sangat berkembang. Kita bisa mempelajari misalkan perihal YouTube atau Maps, Whiteboard Box, ya, atau Video Link to Me, Google Form, Talk.io. Semua ini merupakan layanan web, di mana konten atau isi daripada layanan tersebut kita bisa pindahkan dan diintegrasikan dengan Smart Apps Creator. Sehingga aplikasi yang dikembangkan tentunya akan lebih menarik dan sangat interaktif. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami banyak layanan web yang sekarang ini sedang sangat-sangat berkembang, mulai booking, kemudian juga payment, kemudian juga tentang video, kemudian tentang audio, simulasi, animasi, dan sebagainya. Ini sangat memungkinkan diintegrasikan dengan Smart Apps Creator untuk membuat sebuah aplikasi mobile apps multimedia interaktif yang lebih menarik sekali. Bapak Ibu sekalian perlu bisa membedakan apa perbedaannya mobile apps multimedia interaktif dengan media-media lain. Hari ini kita sangat banyak mengenal dengan media platform yang telah sangat berkembang seperti YouTube, kemudian juga Google Form dan sebagainya. Tentunya dapat kita pelajari perbedaan-perbedaannya. Kalau seperti YouTube, tentunya dia hanya berdiri sendiri untuk konten video saja. Meskipun kita diizinkan untuk memasukkan link ke dalam deskripsinya, sehingga para pengguna daripada YouTube bisa link kepada situs lainnya. Tetapi tidak mungkin bisa di-embeddedkan, tidak mungkin diintegrasikan. Berbeda dengan mobile apps multimedia interaktif, YouTube sendiri sebagai penyedia platform video itu dapat diintegrasikan dengan baik dengan multimedia interaktif. Begitupun Google Form, ya. Begitupun dengan Canva misalkan. Canva, kita bisa memanfaatkan Canva kalau ada bagiannya yang dapat diintegrasikan dengan Smart Apps Creator untuk membuat mobile apps multimedia interaktif. Dan tentunya hal ini sangat berbeda dengan layanan lain. Layanan web yang sekarang sedang tumbuh. Oleh sebab ini adalah peluang bagaimana mengembangkan aplikasi yang beragam, yang interaktif dan menarik. Karena layanan web dan juga revolusi medianya juga sudah sangat berkembang, sehingga jelas akan membantu daripada pengembangan aplikasi yang lebih menarik dari mobile apps multimedia interaktif. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan karir multimedia sekarang ini? Jelas permintaan dan pasar pengembangan mobile apps multimedia interaktif akan terus terbuka. Kenapa? Karena beragam aplikasi dapat dikembangkan dengan baik. Pertumbuhan mobile aplikasi akan sangat tumbuh terus, termasuk aplikasi untuk bahan ajar, untuk mendukung kegiatan profesi pengajaran yang lebih luas dalam era mobile learning sekarang ini. Begitupun platform App Store yang sekarang telah begitu memberikan peluang komunitas dan jejaring yang sangat luas di dunia ini juga sama. Sehingga karir multimedia interaktif berbasis mobile apps, terutama dengan Android, tentunya memberi peluang kepada siapapun. Kenapa? Karena membuat aplikasi dari multimedia interaktif berbasis mobile Android ini adalah sangat lebih mudah sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, silakan untuk subscribe ke channel kami, SAC Principal Indonesia. Mudah-mudahan kami bisa berbagi lagi dan memberikan manfaat
kepada Bapak Ibu sekalian.